Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para insan mandiri seluruh Indonesia yang saya hormati, khususnya di Region 1 Sumatera yang saya muliakan, alhamdulillah kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pengajian kita, renungan Islam yang baik kita lakukan selama bulan ini, bulan Ramadan, di mana kita melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan diri agar kita lebih mendekat kepada Allah, yang pada gilirannya kita akan menjadi orang yang bertakwa insyaallah. Saudara-saudaraku insan mandiri yang dimuliakan Allah, salah satu yang teramat penting untuk kita kaji dan kita renungkan berkaitan dengan Al-Quranul Karim dan Ramadan adalah kesan Islam mengenai kasih sayang. Kenapa diperlukan pembicaraan atau kajian mengenai kasih sayang ini? Karena di bagian akhir Ramadan kita akan melakukan ibadah yang teramat penting, yaitu ibadah tentang pemberdayaan, kepedulian, dan atau yang sering diistilahkan dengan kesalehan sosial. Dalam bulan ini kita telah melakukan banyak ibadah-ibadah yang mengisi kesalehan individual kita. Maka di 10 terakhir Ramadan kita dapat melakukan ibadah-ibadah pemberdayaan. Pemberdayaan inilah yang kemudian kita hubungkan dengan konsep kasih sayang dalam Islam. Saudaraku, sebetulnya sebagai bangsa kita dapat meyakini bahwa bangsa ini sebenarnya dibangun di atas dasar kasih sayang. Kita lihat misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemerdekaan pembangunan bangsa ini, pendirian bangsa ini, pembentukan bangsa ini diyakini oleh para founding fathers bangsa kita adalah sebagai suatu rahmat, kasih sayang. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa manusia Indonesia itu sebenarnya manusia kasih sayang. Kalau dikaitkan dengan mandiri, misalnya, kalau kita menjadi insan mandiri, lalu sekaligus menjadi insan yang penuh kasih sayang, saya kira itu akan sangat penting bagi perkembangan bangsa ini. Saudaraku, salah satu yang tergerus dari kehidupan kita sekarang ini adalah kasih sayang itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Maka disebabkan rahmat Allah, mereka makin mendekat dan makin sayang kepadamu. Tetapi kalau hatimu keras, lam faddu min haulik, maka orang-orang akan menjauh dari sekitar. Saudara, sebagai bangsa, sebagai umat, kasih sayang harus merekat kita. Jika Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, maka kitab suci Al-Quran ini telah memberikan isyarat yang sangat jelas kepada kita bahwa apapun yang dibicarakan dalam kitab suci ini, itu dasarnya adalah kasih sayang. Kita lihat
Semua surah dalam Al-Quran itu dimulai dengan surah kasih sayang itu. Dilihat misalnya batas antara surah ketika kita mau membaca surah tertentu, Quran itu dimulai dengan basmalah. Basmalah itu adalah pesan kasih sayang. Jadi setelah adanya pesan kasih sayang, barulah dibicarakan apa yang akan dibicarakan oleh ayat itu. Jika dia bicara tentang kemasyarakatan, itu didasarkan pada kasih sayang. Jika dibicarakan hubungan antar manusia, itu harus didasarkan pada kasih sayang. Jika yang dibicarakan adalah persoalan ekonomi, itu harus didasarkan pada kasih sayang. Bahkan jika membicarakan masyarakat, bangsa, negara, itu juga oleh Al-Quran diberi pesan harus didasarkan pada kasih sayang itu. Saudara-saudara, seakan-akan Islam memberi sinyal kepada kita bahwa kemajuan dan kelangsungan hidup suatu bangsa itu sangat ditentukan oleh bagaimana mereka saling menyayanginya. Saudara insan mandiri yang saya muliakan, di seluruh Indonesia, melalui kajian ini sebenarnya izinkan saya menyampaikan pesan bahwa alangkah indah bila insan mandiri itu adalah insan yang penuh kasih sayang. Mandiri dalam arti ada kekuatan, ada semangat, ada sugesti untuk membangkit diri sendiri, untuk memajukan diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Tetapi mandiri juga adalah kasih sayang. Sebab kemandirian itu harus diaplikasi dengan kasih sayang. Jika kita mandiri, berarti kita tidak tergantung pada orang lain. Karena kita tidak tergantung pada orang lain, maka kita harus menuntun manusia untuk tidak tergantung pada orang lain. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk menghindarkan ketergantungan kepada selain Allah inilah, maka Islam mewajibkan apa yang kita sebut dengan zakat, infak, dan sedekah. Jadi zakat itu kita lakukan agar tidak ada manusia yang menggantungkan dirinya kecuali kepada Allah. Maka dia kita support, kita advokasi, kita subsidi dengan zakat, infak, dan sedekah kita, agar orang-orang itu tidak memiliki ketergantungan pada orang lain, dan dia menjadi manusia yang mandiri sebagai insan dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku insan mandiri seluruh Indonesia yang saya hormati, Rasulullah SAW mengingatkan kita, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang saling menyayang, mereka itu akan disayangi oleh yang punya kasih sayang mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ardi, sayangilah seluruh yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, agar yang di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangimu. Saudara-saudaraku insan mandiri, kita semua paham bahwa ada kecenderungan mutakhir. Orang menghitung kekayaannya tidak lagi berapa grafik yang dia miliki, berapa jumlah harta yang menjadi miliknya. Tetapi kecenderungan dunia sekarang ini adalah orang menghitung kekayaannya dilihat dari perspektif seberapa banyak dia menggunakan hartanya untuk memberdayakan orang lain, untuk membantu orang lain. Oleh karenanya, izinkan saya menyampaikan pesan yang suci ini, bahwa
sekiranya insan mandiri di seluruh Indonesia mengukur keberhasilan dan kekayaannya dengan standar-standar yang saya sebut terakhir tadi, bukan seberapa dia mengumpul, tapi seberapa dia menggunakan apa yang dia miliki untuk menghidupi orang lain, untuk memberdayakan orang lain, untuk melepaskan orang lain dari kesulitannya. Saudara, pandemi COVID-19 yang kini melanda dunia, dan dengan demikian secara tak terhindarkan melanda bangsa kita. Kita belum tahu apa solusi-solusi yang akan kita lakukan, tapi yakinlah, kasih sayang ini menjadi salah satu faktor penting. Oleh karenanya, kasih sayang mendorong kita untuk sayang pada orang lain. Kasih sayang mendorong kita untuk melakukan perubahan terhadap pandangan kita mengenai kekayaan. Dan pada suatu saat, bila kekayaan kita ukur dengan bukan seberapa mengumpul dan seberapa menyimpan, tetapi seberapa kita menggunakan apa yang kita miliki untuk kebahagiaan, untuk keselamatan, dan untuk kebaikan orang lain. Rasulullah SAW justru memberikan isyarat-isyarat, tuntunan-tuntunan yang amat menarik kepada kita. Saya ambil contohnya misalnya ketika Rasulullah mengatakan, "Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu alaihi kurbatan min kurbi yaumil qiyamah." Siapa saja di antara kamu melepaskan, melonggarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan di dunia ini, nafasallahu alaihi kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, Allah akan menyelamatkannya dari kesulitan-kesulitan yaumil akhir. Saudara, hidup terbatas, 60, 70, 100, dan sudah hebat kali kalau kita bisa hidup 120 tahun. Tetapi Rasul mengatakan antara 60 dan 70 tahun itu umur umat itu. Saudara, jangan kita korbankan hidup yang lama di hadirat Tuhan karena hidup yang pendek. Justru sebalik, bagaimana kita memanfaatkan kehidupan yang singkat ini untuk mengantar kita pada kebahagiaan yang lebih panjang di hadapan Allah. Satu di antaranya adalah beri kasih sayang pada orang lain. Selamatkan banyak orang. Bantu banyak orang. Semua ajaran Islam berindikasi pemberdayaan orang lain. Kita lihat misalnya, sholat diakhiri dengan salam. Berarti kita bicara tentang keselamatan orang lain. Zakat adalah pemberian, berarti terkait dengan orang lain. Kurban adalah pemberian, berarti terkait dengan orang lain. Oleh karenanya, sebenarnya Islam itu adalah agama kasih sayang. Saya teringat ada seorang ahli kita, Ash'ar ahli engineer. Beliau mengatakan begini, kasih sayang itu menjadi salah satu ajaran penting dalam Islam, bahkan lebih penting dari ajaran jihad yang menjadi idola banyak orang dalam beragama. Saudara, banyak orang memandang jihad secara tidak proporsional. Oleh karenanya, menurut hemat saya, jihad kita yang teramat penting dalam keadaan bangsa yang seperti ini adalah kasih sayang itu. Beri kasih sayang kepada orang di sekitar. Islam menjelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memuliakan jirannya. Saudaraku, memuliakan ini lebih
tinggi daripada memberi. Kadang-kadang orang memberi belum tentu memuliakan orang yang diberinya. Dia beri, tapi dengan kata-kata yang menyudutkan, perhatian yang menunjukkan, tingkah laku yang tidak membesarkan. Tetapi Islam mengatakan, "Fal yukrim jarahu," muliakan orang yang bila kamu memberi terhadapnya. Saudara, kemuliaan Islam ada di sini. Oleh karenanya kita harus melihat Islam sebagai agama kasih sayang. Mengapa? Karena umat Islam itu adalah khair ummah. Umat terbaik. Tidak mungkin yang terbaik itu tidak punya kasih sayang pada orang lain. Jadi, kita yang disandangkan Allah khair ummah, umat terbaik di pundak kita, maka yang harus kita wujudkan adalah bagaimana kita mewujudkan, merealisasikan, mengimplementasikan kasih sayang itu. Saudaraku, insan mandiri, mari kita menjadi orang yang terbaik, umat yang terbaik, dan mari pula kita menjadi insan mandiri yang penuh kasih sayang. Semoga Allah menuntun hidup kita memperoleh bahagia di sini, dan semoga bahagia di sana, karena Tuhan di sini sama dengan Tuhan di sana. Selamat hidup saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.